Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya dari mahasiswa hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan masih tetap semangat untuk belajar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dari perkembangan penyakit. Dan yang kedua, kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari tahapan-tahapan perkembangan penyakit tersebut. Nah, video ini kita bagi menjadi 2-3 part. Jadi saksikan videonya hingga selesai. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune. Oke, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang tahapan-tahapan dari perkembangan penyakit tanaman. Nah, secara umum tahapan-tahapan dari perkembangan penyakit tanaman ini kita bagi menjadi 6 tahap ya. Jadi tahapan ini harus dilalui dari suatu patogen sampai menimbulkan penyakit pada tanaman ya. Kemudian tahapan-tahapan ini kita bagi menjadi 6 ya. Yang pertama inokulasi, yang kedua penetrasi, yang ketiga pengenalan terhadap sel inang. Kemudian yang keempat invasi dan kolonisasi. Kemudian yang kelima adalah gejala pada tanaman. Kemudian yang keenam reproduksi. Ya. Jadi reproduksi apa? Reproduksi dari patogen. Ya. Jadi kita bahas yang pertama inokulasi. Ya. Inokulasi adalah proses sampainya patogen ke tanaman. Ya. Jadi inokulasi ini adalah sebuah proses. Ya. Jadi prosesnya ini mensyaratkan patogen harus sampai ke tanaman, baik itu di bagian akar, bagian batang, bagian daun, ataupun bagian bunga. Nah, syaratnya harus ada sentuhan, harus ada kontak awal. Nah, baru kondisi tersebut kita namakan inokulasi. Itu prosesnya sampainya dari patogen ke tanaman inang. Nah, itu disebut dengan inokulasi. Inokulasi berarti itu adalah proses ya. Sedangkan inokulum adalah subjeknya, gitu ya, subjek penyebab penyakitnya yaitu patogen ya. Jadi kalau pada jamur ada 3 inokulum ya, ada hifa, ada spora, ada miselium ya. Kalau pada bakteri ada 2, ada bakteri aktif dan bakteri yang masih dalam keadaan pasif ya. Kemudian pada virus ya kita sebut inokulumnya adalah RNA atau DNA dari virus ya. Kemudian pada nematoda ini ada apa? Ada telur, ada nematoda pradewasa, ada nematoda dewasa ya. Nematoda itu adalah bentuknya seperti cacing tapi juga merupakan subjek ataupun patogen juga penyebab dari penyakit tanaman. Baik, yang kedua tahapan selanjutnya yaitu penetrasi. Penetrasi adalah proses masuknya patogen ke dalam tanaman inang ya. Nah, berdasarkan cara masuknya patogen ke dalam tanaman itu kita bisa bagi menjadi 2, yaitu dengan cara aktif ataupun pasif ya. Nah, aktif ini artinya dia memiliki mekanisme tertentu pada tubuhnya sehingga pada bagian apapun dari tanaman dia bisa masuk ya. Jika dia sampainya di bagian akar, dia bisa punya alat tertentu untuk bisa masuk ke dalam dari sel inang, tanaman inang ya. Sedangkan proses masuknya itu berdasarkan secara pasif ya, artinya patogen tidak memiliki alat-alat tertentu ya, alat khusus untuk bisa masuk ke dalam tanaman. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan cara dia masuk ya, kita bagi menjadi 2, dari aktif dan pasif. Nah, patogen yang masuk ke dalam kelompok aktif itu ada jamur, ada kelompok dari jamur, ada kelompok dari nematoda. Nah, 2 patogen ini memiliki mekanisme tersendiri di dalam tubuhnya sehingga dia bisa masuk ke dalam tanaman. Ya, kalau nematoda dia punya alat yang namanya stilet, ya kita sebut dengan stilet, adalah bentuknya seperti jarum. Nah, dengan menggunakan jarum tersebut dia bisa masuk ke dalam tanaman. Kemudian pada jamur itu dia memiliki yang namanya alat khusus ya, yang berfungsi untuk melakukan penetrasi langsung ke dalam inang gitu ya. Jadi untuk
secara aktif ada dua patogen, dan sisanya itu masuk ke dalam kelompok pasif gitu. Kemudian masuknya patogen ke dalam tanaman ya berdasarkan tempat gitu ya, berdasarkan tempat ataupun titik-titik yang ada pada tanaman itu agar patogen itu bisa masuk. Kita bisa bedakan menjadi dua ya. Yang pertama lubang alami ya, yang kedua melalui pelukan. Nah, pelukan ini sifatnya random ya, dimanapun bisa terjadi pelukan pada tanaman. Nah, pada lubang alami itu kita bagi menjadi ada yang stomata. Nah, stomata ini adalah lubang alami yang berada pada daun. Kemudian ada hidatoda ya, pada tepi ataupun pinggir daun. Kemudian ada lenticel itu pada bagian batang. Kemudian nektartoda. Nektartoda itu adalah lubang alami yang terdapat pada bunga ya. Itu dia lubang-lubang alami yang bisa dimasuki oleh dari patogen ya. Kemudian pelukan. Nah, pelukan ini bisa terjadi disebabkan oleh yang pertama karena adanya aktivitas dari tanaman tersebut ya, misalnya berada pada akar ya. Jadi pada akar ini ketika terjadi pembelahan sel yang ada pada akar, kemudian ketika membelah selnya, kemudian dari akar tersebut kan berusaha untuk memperbesar dirinya ya, memperbesar volume dari satuan akar tersebut ya. Nah, pada waktu itu terjadi gesekan ya, jadi gesekan dengan tanah ataupun gesekan di antara sel-selnya, kemudian ada beberapa space dari akar tersebut yang bisa dimasukin oleh patogen gitu ya, tanpa harus melakukan penetrasi langsung ya, jadi dia bisa masuk langsung ke dalam. Kemudian kalau pada pelukaan yang disebabkan oleh adanya vektor ya, jadi ada beberapa luka yang disebabkan oleh vektor, artinya vektor ini bersifat sebagai agen penyebar dari patogen tertentu gitu ya. Jadi adanya aktivitas makan ya dari vektor tertentu pada tanaman ya, seperti belalang yang sifatnya itu mengunyah dan yang memiliki tipe mulut mengunyah. Kemudian ada tipe mulutnya itu seperti menusuk ya, jadi itu kan terjadi luka. Nah, luka-luka tersebut bisa dimanfaatkan oleh patogen agar bisa masuk ke dalam tanaman gitu ya. Kemudian nektartoda ya, bisa juga dimasukin oleh patogen ya dalam aktivitas waktu berbunga ya. Jadi berdasarkan titik-titiknya kita bagi menjadi dua ya. Ada yang lubang-lubang alami, kemudian pelukaan yang disebabkan oleh aktivitas dari tumbuhan dari tanaman inang ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang pelukan yang terjadi karena memang ada aktivitas dari vektor gitu ya. Tidaknya vektor saja sebenarnya, misalnya ketika tanaman itu juga luka karena mungkin adanya aktivitas petani ya, jadi itu juga bisa dimanfaatkan bagi patogen untuk bisa masuk ke dalam tanaman dan infeksi dari tanaman. Nah, pada jamur ya, jamur ini dia memiliki mekanisme ataupun alat tersendiri yang mampu melakukan penetrasi ke dalam tanaman yang disebut dengan haustorium. Jadi haustorium ini adalah alat yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam tanaman ya, jadi dia bersifat aktif. Dimanapun jamur ini terjadi inokulasi ya pada tanaman ya, di akar, batang, daun ataupun bunga, jadi dia bisa langsung melakukan penetrasi secara langsung, secara aktif ya. Sedangkan bakteri umumnya, secara umum itu dia memanfaatkan lubang-lubang alami yang ada pada tanaman untuk bisa masuk ya. Karena bakteri tidak punya mekanisme tersendiri, tidak punya alat untuk melakukan penetrasi ya, jadi dia memanfaatkan lubang-lubang alami, kemudian pelukan-pelukaan yang ada pada tanaman dan bisa masuk dan menginfeksi tanaman. Kalau virus dia tergantung dengan vektor ya. Jadi penyebaran virus ini tergantung dengan vektor ya. Misalnya nih kutu daun itu memiliki alat mulut itu piercing sucking, artinya menusuk menghisap ya. Jadi aktivitas menusuknya itu melukai dari tanaman. Nah, sembari dia aktivitas menusuk, makan dan menyerap cairan yang ada pada tanaman, dia juga langsung menyebarkan virus-virus yang ada di bagian kelenjar dari alat mulutnya. Sedangkan ada virus, ada jamur, ada bakteri. Sedangkan nematoda itu dia juga sama dengan bakteri, dia punya stilet yang berbentuk seperti jarum ya, yang digunakan untuk menusuk dan menghisap dari cairan-cairan
dari sel tanaman inang ya. Dan nematoda ini bentuknya seperti cacing yang sangat kecil dan transparan. Kemudian pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu pengenalan terhadap inang ya. Yang pertama sudah terjadi inokulasi, artinya sudah sampainya patogen ke tanaman gitu ya. Kemudian yang kedua udah masuk dia ke dalam ya, patogen udah masuk ke tanaman inang. Kemudian yang ketiga terjadi pengenalan ya, ketika dia udah masuk. Nah, patogen ini berusaha untuk mengenali dari jenis apa sih tanaman inang yang dia akan infeksi ini gitu ya. Nah, ketika cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan ya, nutrisinya juga tercukupi ya, kemudian kondisi lingkungannya juga optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan dari patogen ya. Nah, patogennya akan tumbuh dan berkembang, akan memperbanyak diri. Nah, apabila patogen udah masuk nih ya, kemudian udah masuk, kemudian tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh patogen, kemudian ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung ya, lama-lama patogen ini akan mati ya. Kenapa patogen tersebut mati? Pertama karena tanaman inang mengenali adanya zat asing, benda asing yang berada pada tubuh dari tanaman, sehingga tanaman tersebut akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang sifatnya antimikroba, dan lama-lama ya mikroba itu akan mati karena disebabkan oleh adanya senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tanaman yang bersifat anti mikroba tersebut. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya. Jika cocok, ya iklimnya cocok, nutrisinya cocok, maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan, ya akan masuk ke tahapan selanjutnya. Kalau tidak cocok sama sekali, kemudian adanya kondisi lingkungan yang juga tidak cocok, ya yang terjadi adalah patogen tersebut akan mati, gitu ya. Jadi stop sampai di tahapan ketiga. Kemudian pada tahapan yang keempat yaitu kolonisasi dan invasi ya, Nah, pada tahapan ini kolonisasi ini yaitu usaha untuk mengambil sari-sari makanan yang ada pada tanaman inang ya. Jadi itu sifatnya kolonisasi. Jadi proses kolonisasi itu adalah usaha dari patogen untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada pada tanaman ya. Jadi setiap sel-selnya itu diinfeksi oleh patogen. Sedangkan invasi itu adalah usaha untuk mengambil nutrisi pada sel-sel yang masih sehat, yang berada pada sekitar sel-sel yang pertama kali diinfeksi. Jadi kolonisasi dan invasi ini sifatnya berbarengan gitu ya. Tidak harus menunggu kolonisasi selesai dulu baru terjadi invasi, tidak. Tapi kondisi prosesnya itu secara simultan dan berkelanjutan gitu ya. Kolonisasi adalah usaha untuk mengambil nutrisi yang ada pada sel dari tanaman inang yang diinfeksi. Kemudian sembari melakukan kolonisasi, dia akan melakukan invasi ke tempat-tempat atau titik-titik di mana sel-sel yang masih sehat itu yang akan diinfeksi oleh patogen. Jadi pada tahapan keempat ini kolonisasi dan invasi. Nah, kemudian pada tahapan yang kelima yaitu munculnya gejala pada tanaman. Nah, gejala pada tanaman ini muncul ketika infeksinya sudah meluas, ya serangan dari patogennya sudah meluas. Nah, baru muncul gejala-gejala penyakit pada tanaman. Nah, gejala-gejala ini ya pada suatu tanaman ya sangat bervariasi sekali ya. Tergantung dengan tanamannya, kemudian tergantung dengan patogennya. Bisa jadi tanamannya berbeda ya, walaupun patogen yang menyerangnya sama, bisa jadi membentuk atau memperlihatkan gejala-gejala yang berbeda gitu ya. Kemudian pada tanaman yang sama tapi diinfeksi oleh jenis patogen yang berbeda, maka gejalanya juga akan berbeda ya. Jadi gejala yang muncul ini akan terlihat ya, sangat tergantung kepada tanaman yang diinfeksi dan jenis patogen yang menginfeksinya. Jadi beragam ya. Kemudian gejala-gejala ini sangat bervariasi, sangat beragam ya. Ada yang disebut dengan nekrosis, ada yang disebut dengan bercak, ada yang disebut dengan gal, ada yang disebut dengan hawar, ya. Ada yang disebut dengan layu. Ya. Jadi yang variasi dari gejala ini mungkin ada sekitar 11 sampai 12 dari gejala ya, jenis gejala yang ditemukan pada tanaman yang terinfeksi. Jadi sangat bervariasi sekali.
Kemudian yang tahapan selanjutnya, tahapan yang keenam, yaitu terbentuknya ataupun reproduksi dari inokulum. Nah, inokulum seperti yang kita ketahui adalah subjek penyebab dari infeksi pada tanaman inang. Ya, jadi ketika sudah nutrisi sudah diserap, infeksi juga sudah menyebar ke daerah ke titik-titik yang masih sehat dari tanaman. Jadi patogen akan membentuk inokulum-inokulum baru ya. Jadi hifa-hifa baru pada jamur, kemudian hifa baru, miselium baru, spora baru ya. Kemudian pada bakteri menghasilkan bakteri-bakteri baru, virus-virus baru ya. Ataupun pada nematoda itu membentuk nematoda baru menghasilkan telur ya. Nah, tujuan dari reproduksi itu adalah membentuk dari individu-individu baru yang juga siap akan menginfeksi pada tanaman yang sama ataupun pada tanaman yang dekat dengan tanaman yang pertama kali terinfeksi atau pada daerah-daerah yang lainnya ya. Jadi tujuan dari reproduksi itu adalah untuk memperbanyak dari spesies dari patogen-patogen tersebut. Baik, kita lanjutkan pada part kedua. Kita akan membicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan penyakit tanaman.